إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan, kedua nikmat yang begitu besarnya sehingga mampu mengantarkan kita di tempat ini, di masjid ini, untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah mengungkapkan kekagumannya kepada hidupnya seorang mukmin. Jadi Rasulullah SAW terkagum-kagum dengan cara hidupnya seorang mukmin. Kata Rasulullah SAW, "Ajaban li amril mukmin." Betapa mengagumkannya cara hidup seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Sesungguhnya setiap bagian dari hidupnya seorang mukmin, apapun itu, selalu menghadirkan kebaikan. Walaysa dzalika illa limu'minin. Hal ini, kekaguman ini tidak akan didapati kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Kata Rasulullah SAW, "In asabathu sara'u syakara." Orang mukmin itu apabila Allah memudahkan urusannya, memberikan kelapangan, memberikan kemudahan, maka dia syakara, maka dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairul lahu, maka syukur itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara. Tapi kalau Allah menguji dengan kesempitan, dengan kesulitan, diuji dengan ketaatan kepada Allah, dihadapkan pada hal-hal yang haram, maka orang yang mukmin sabar, mereka akan bersabar. Fakana khairul lahu, maka sabar itu baik bagi mereka. Karena seorang mukmin mesti memiliki dua hal ini, yaitu syukur dan sabar. Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan, kemudahan, perut kita terisi dengan makanan, rumah yang nyaman untuk ditempati, keluarga yang sehat, badan kita yang kuat untuk beribadah kepada Allah. Ini semua merupakan kenikmatan-kenikmatan yang mesti kita syukuri. Namun pada satu sisi kadang Allah menguji kita dengan ujian-ujian yang beragam sebagai pengujian keimanan kita semuanya. Karena orang yang mengaku beriman itu tidak boleh kaget dengan ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak akan diuji? Jadi jangan dikira orang itu hanya mengucapkan kami beriman saja tapi tidak akan diuji. Allah pasti menguji untuk tahu mana imannya, sebagus apa imannya. Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim." Orang-orang sebelum kita Allah uji. Orang-orang sebelum kita Allah cek keimanannya, Allah uji. "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu
wa ya'lamanna al-kadzibin. Allah tahu mana yang imannya shadaqu, iman yang benar. Wa ya'lamanna al-kadzibin. Dan Allah tahu mana orang yang munafik, yang berpura-pura dengan keimanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Karena itu Allah pasti menguji kita. Dan ujian dari Allah senantiasa beragam. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya, ada yang diuji dengan kelaparan, ada yang diuji dengan peperangan. Semua ini mesti menghadirkan sikap sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat." Kata Allah, kami akan menguji kamu dengan sedikit kekhawatiran, ketakutan, kelaparan, ditinggalkan oleh orang yang tersayang, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, kata Allah, sampaikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Karena itu hadirin sekalian, sabar ini menjadi hal yang pasti harus ada kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin. Para ulama kemudian memberikan pengertian apa itu sabar. Kata as-sabr, kata sabar ini bermakna al-habsu, yang artinya menahan diri. Harus menahan diri. Lebih jauh lagi para ulama mengklasifikasikan bahwa sabar ini mesti diterapkan pada 3 hal. Yang pertama, sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan yang haram, dan sabar ketika Allah memberikan musibah. Sabar ketika kita ditimpa oleh takdir yang buruk dari Allah. Karena itu mesti ada sabar, mesti menahan diri. Orang yang diberikan kewajiban untuk sholat Jumat, sementara dia sedang asik berdagang, dagangannya sedang ramai, tapi dia sadar bahwa ini hari Jumat, Allah perintahkan untuk menutup perdagangan, tinggalkan perdagangan, datangi masjid, beribadah di masjid, sholat Jumat. Atas dasar kesadaran itu maka dia termasuk orang yang bersabar. Ada orang yang menggeletak syahwatnya, nafsunya, dia punya harta, dia punya waktu, dia punya kesempatan untuk berzina misalnya, untuk bermaksiat kepada Allah, tapi dia sadar ini adalah perbuatan yang buruk, melanggar aturan Allah, maka dia termasuk orang yang bersabar. Ada orang yang diuji dengan kesulitan harta, tidak ada makanan di rumahnya, terpikir olehnya, apa saya mencuri saja. Lalu dia teringat ini adalah perbuatan yang buruk, maka dia tidak mencuri. Dia beralih pada usaha-usaha, walaupun usaha kecil, tapi menghasilkan, maka dia termasuk orang yang bersabar. Karena itu hadirin sekalian, sabar itu menahan diri dari perbuatan-perbuatan negatif yang dihasilkan dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ujian dari Allah itu justru membuat kita membuat perilaku-perilaku negatif. Jadi sabar itu bukan tidak boleh marah, boleh marah, tapi jangan marah-marah. Sabar itu juga bukan tidak boleh merasakan kesedihan. Wajar kalau kita merasakan kesedihan, tapi kalau kita meratap dalam kesedihan itu yang salah. Sebagaimana Rasulullah SAW pada suatu hari melewati sebuah area penguburan, di salah satu makam ada seorang wanita yang menangis meratapi kepergian anaknya di sebuah kuburan yang masih basah, masih baru. Rasul melewati area kuburan itu, kemudian menegur wanita ini. Kata Rasulullah, wahai perempuan, ittaqillaha wasbiri. Kata Rasulullah, wahai perempuan, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tapi wanita ini saking sedihnya sehingga meratap sampai tidak sadar bahwa yang mengucapkan kalimat tadi adalah Rasulullah. Wanita ini mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Kata wanita ini, kamu pergi saja. Kamu itu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Pergi. Rasulullah diusir oleh
Sampai kemudian Rasulullah SAW pergi, wanita ini diingatkan oleh sahabat yang lain, wahai perempuan, tadi yang menunggumu itu adalah Rasulullah SAW. Maka tersadar wanita ini, kemudian mendatangi Rasulullah SAW di rumahnya, meminta maaf, ya Rasulullah, saya tadi tidak sadar, mohon dimaafkan. Kata Rasulullah SAW, isbir, bersabarlah pada musibah yang pertama. Inna sabbatil ula, bersabarlah pada musibah yang pertama. Artinya sabar itu jangan menunggu sedihnya luntur, jangan menunggu sedihnya hilang baru bersabar, tapi langsung diterapkan sabar itu ketika kita mendapatkan musibahnya. Jadi jangan sampai kesedihan itu membawa kita pada meratap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabar juga bukan tidak boleh menahan sakit. Wajar kalau kita sakit, wajar kalau Allah memberikan penyakit, tapi jangan sampai sakit itu dijadikan alasan untuk melenggarkan kemaksiatan. Tidak jarang orang yang sakit kemudian menempuh jalur-jalur yang haram karena merasa ini jalan terakhir, gak apa-apa saya menempuh jalan yang syirik. Ada orang disuruh minum khamar demi kesembuhan, diminta untuk makan makanan yang haram demi kesembuhan, dia rela. Maka ini bukan termasuk orang yang sabar. Marilah kita belajar pada seorang tokoh muslimin, ulama besar di kota Madinah, bernama Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awwam. Urwah bin Zubair pada suatu hari, dan ini menjadi contoh yang luar biasa bagi orang-orang yang bersabar. Suatu hari Allah mengujinya dengan kehilangan putra terbaiknya. Anaknya tertendang oleh seekor kuda, ditendang oleh kuda kemudian meninggal di tempat. Kemudian ketika dikuburkan anak itu oleh dirinya, kakinya mengalami luka. Urwah bin Zubair. Kemudian ketika luka, ada satu wabah namanya Gorgolina, yang mana ketika luka itu terkena penyakit ini akan membuat cepat membusuk. Sehingga para tabib saat itu, para dokter di zaman itu memberikan solusi. Wahai Tuan Urwah, kalau Anda mau, ini kaki Anda harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi, maka ini akan menyebar dan membahayakan kehidupan Anda. Kata Urwah bin Zubair, silahkan. Kalau memang itu yang terbaik, silahkan potong kaki saya. Ketika Urwah bin Zubair berbaring di satu ruangan, para dokter berdatangan sambil membawa minuman, membawa khamar. Dikatakan kepada Urwah bin Zubair, wahai Tuan Urwah, Anda harus minum minuman ini supaya Anda tidak merasakan sakit, supaya ini membius Anda. Jika nanti kaki Anda dipotong, Anda tidak akan merasakan sakit. Kata Urwah bin Zubair, demi Allah, selama hidup saya, dari saya kecil sampai sekarang, tidak pernah ada satupun makanan dan minuman haram yang masuk ke tubuh saya. Apakah karena ujian dari Allah ini, karena sakit ini, saya harus bermaksiat kepada Allah dengan meminum khamr? Tidak, saya tidak rela memasukkannya ke dalam tubuh saya. Saya lebih memilih berzikir kepada Allah. Kalau wajah saya memerah, silakan potong kaki saya. Maka prosesi itu tidak menjadikan Urwah bin Zubair meminum minuman haram. Ia bersabar di dalam sakitnya. Ia tidak rela masuk barang yang haram terhadap dirinya dan tidak menggunakan alasan sakit untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuklah Urwah bin Zubair orang-orang yang bersabar. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi taqimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib mengajak kepada seluruhnya untuk menghadirkan dua sikap tadi, yaitu syukur dan sabar. Pastikan kita semuanya adalah orang-orang yang bersabar, yang menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan negatif disebabkan oleh ujian-ujian dari Allah. Seorang suami bisa jadi diuji oleh istrinya
Karena jangan sampai dalam rumah tangga ada yang namanya KDRT. Ketika ada terjadi KDRT, maka ini menunjukkan suami ini tidak sabar. Sebab orang bersabar pasti mengikuti ilmunya, bagaimana cara dia menegur istrinya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah, kalau kamu khawatir istri kamu rusuh, khawatir istri kamu berbuat maksiat, durhaka kepadamu, maka pilihannya atau tahapannya adalah satu, nasihati dia. Kedua, tinggalkan dia dari ranjangmu. Ketiga, maka pukulan dengan pukulan yang tidak membekas. Kalau kita hari ini lihat berita-berita yang begitu mengerikan, ada banyak suami-suami yang kemudian dengan gampangnya memukul istri-istrinya, menunjukkan bahwa mereka bukan termasuk orang yang bersabar. Pastikan kita semuanya hari ini adalah suami-suami yang bersabar, yang menasihati istri kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita semua. Terakhir hadirin sekalian, mesti kita ingat bahwa kata Rasulullah SAW, ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah punya caranya sendiri. Di antaranya adalah yusib minhu. Di antaranya adalah Allah akan memberikan yusib minhu, musibah kepadanya. Jadi kalau hari ini Allah sedang menguji kita dengan kesulitan, insya Allah pada waktu yang tepat Allah akan memberikan kemudahan. Kalau hari ini kita sedang sulit-sulitnya, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Percaya kepada Allah, insya Allah sekali lagi Allah akan berikan solusinya. Demikian khutbah Jumat pada hari ini. Jadilah orang yang mengagungkan, mukmin yang mengagungkan dengan syukur dan sabar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina